Drama ini dibuka oleh adegan pertempuran di Mongolia. Saat trompet dibunyikan, pembawa acara memanggil Baatar yang merupakan pemenang dalam pertandingan tahun lalu. Sosok yang tinggi, bertubuh besar, dan wajah yang dipenuhi bekas luka keluar dari kerumunan orang dan masuk ke dalam arena pertandingan. Semua orang bersorak-sorai menyambutnya. Namun, situasi berbeda dirasakan saat diumumkan lawannya adalah Setseg atau Namsun kecil. Melihat seorang anak perempuan memasuki arena pertandingan membuat semua orang meremehkannya, termasuk Baatar. Bahkan Baatar menertawakan dan mengejek Namsun. Namsun yang merasa kesal telah diremehkan pun memegang ikat pinggang Baatar dan mengangkatnya lalu melemparnya. Aksi itu mendapat sorakan gembira dari penonton. Beberapa kali Baatar mencoba melawan, tetapi ia tetap kalah. Namsun yang saat itu bernama Setseg terus tertawa diiringi suara dukungan untuknya. Pada episode ini diceritakan bahwa saat Namsun berusia 5 tahun, ia diajak oleh ayahnya ke Mongolia untuk mengambil potret bersama binatang. Namsun sendiri merupakan sumber inspirasi ayahnya dalam memotret. Sungguh disayangkan, momen indah itu justru berakhir menyedihkan. Gang Bonggo harus kehilangan anaknya saat itu. Ini adalah Bonggo, ayah Namsun. Demi mencari Namsun, baik Bonggo maupun Geumju, orang tua Namsun, menyebarkan berita hilangnya anak mereka. Bahkan selama 10 tahun, Geumju terus mengadakan pertandingan untuk mencari anak perempuan yang sangat kuat. Namsun yang saat itu masih kecil tak ingat apapun tentang keluarganya. Ia ditemukan oleh sepasang suami istri yang merupakan peternak domba di Mongolia. Mereka melihat Namsun menunggangi seekor kuda sambil menangis dan memanggil papa. Seorang pria yang menemukannya mengira bahwa papa yang dimaksud Namsun adalah nama kuda tersebut. Pasangan suami istri itu memutuskan untuk merawat Namsun karena menurut mereka Namsun adalah hadiah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Saat Namsun sudah cukup besar, keduanya menceritakan kepada Namsun semua yang mereka tahu dan memberikan Namsun pakaian yang ia pakai pertama kali. Namsun membuka kotak berisi pakaian itu dan melihat label bertuliskan Made in Korea. Ia bertanya-tanya apakah itu artinya ia berasal dari Korea. Saat Namsun sedang menonton TV, ia melihat dan ikut menyanyikan lagu Gangnam Style. Tak disangka, lagu tersebut justru membawa ingatan tentang dirinya yang bernama Kang Namsun. Namsun yang merasa yakin pun menyampaikan kepada ibu angkatnya bahwa namanya Kang Namsun dan ia berasal dari Korea. Ia pun menyampaikan tekadnya untuk pergi ke Korea saat sudah besar nanti dan berusaha untuk belajar bahasa Korea. Di sini diperlihatkan bagaimana kegigihan Namsun dalam belajar bahasa Korea, sekaligus membantu orang tua angkatnya sebagai bentuk balas budinya. Semakin dekat dengan waktu perpisahan, orang tua Namsun sangat mendukungnya. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka sangat menyayangi Namsun, meskipun bukan anak kandung mereka. Di lain tempat, sejak 10 tahun terakhir, ada seorang gadis yang akhirnya berhasil menunjukkan kekuatannya dalam pertandingan mencari anak perempuan yang sangat kuat. Geumju yang menyaksikannya langsung sangat yakin bahwa itu adalah Kang Namsun, anaknya yang hilang. Lain halnya dengan Bonggo, ia justru tegas menyatakan bahwa itu bukan Namsun. Ia mengaku bahwa ia dapat langsung mengenali putrinya.
Tiba waktunya Namsun akan ke Korea. Orang tua angkatnya menjual semua domba milik mereka untuk keperluan Namsun. Sebelum pergi, Namsun harus merasakan kepedihan karena kehilangan papa. Pada adegan ini, ucapan papa angkat Namsun bahwa papa bertahan sampai kau pergi ke Korea sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana tidak, biar bagaimanapun papa lah yang membawa Namsun hingga bertemu dengan orang tua angkatnya dan tumbuh dengan penuh cinta. Dengan kata lain, papa adalah saksi kehidupan Namsun selama ia berpisah dengan keluarganya di Korea. Kepergian Namsun ke Korea bersamaan dengan kasus narkoba yang sedang diselidiki oleh detektif Korea, Kang Hee-sik, dan temannya yang juga seorang detektif pergi ke Bandara Incheon untuk menangkap bandar narkoba yang berangkat dari Mongolia ke Korea. Sebelum itu, Kang Hee-sik sempat mengejar pengedar narkoba di jalanan. Di sini ia bertemu dengan Geum-ju, ibu Namsun. Hee-sik sempat kehilangan jejak para pengedar karena memilih untuk memberhentikan mobil pemakai. Setelahnya ia kembali mengejar para pengedar, tetapi ia mendapati Geum-ju yang sedang beraksi menangkap para pengedar itu. Betapa terkejut Hee-sik yang melihat kekuatan Geum-ju. Pesawat yang membawa Namsun dan penumpang lainnya dari Mongolia ke Korea tiba-tiba mendapat masalah. Pesawat itu sudah hampir sampai, sehingga sudah seharusnya mulai mengurangi laju pesawat. Namun pesawat terus melaju cepat, bahkan saat sedikit lagi akan mendarat. Namsun yang terbangun dari tidurnya karena guncangan pesawat dengan cepat berlari menuju pintu pesawat dan menendang pintu tersebut. Ia melompat kemudian memegang kaki pesawat agar berhenti. Di lain tempat, Namsun palsu sedang berusaha mencari tahu tentang seberapa kuat Namsun asli. Tepat saat Namsun mengerahkan kekuatannya untuk memberhentikan pesawat, ada sinar yang terpancar dari tubuh dan mata Geum-ju dan Gil Jung-gen, neneknya Namsun. Keduanya seperti merasakan seolah-olah ada seseorang yang sedang menggunakan kekuatannya yang begitu besar hingga membuat mereka sesak. Sontak Geum-ju yang merasakan hal itu langsung menoleh ke arah gadis yang diduganya Namsun. Pesawat yang melaju dengan cepat hampir menabrak bus yang memuat penumpang dari pesawat lain. Namun Kang Namsun berhasil menurunkan tingkat kecepatan pesawat yang pada akhirnya berhasil berhenti. Sesaat setelah berhenti, mobil ambulan, pemadam kebakaran, dan mobil tim medis datang. Seluruh penumpang yang berada di dalam bus tadi pun turun. Salah satu penumpangnya adalah Ryu Si-oh yang berperan sebagai penjahat dalam drama ini. Kemungkinan ia adalah bandar narkoba yang dicari. Di ending episode ini, sepertinya Geum-ju menyadari bahwa sinyal yang dirasakan oleh tubuhnya berasal dari anaknya, Namsun. Ada kemungkinan dari sinilah ia dapat mengetahui bahwa Namsun yang bersamanya bukanlah Namsun. Sementara itu, Hee-sik seolah melihat apa yang dilakukan Namsun untuk memberhentikan pesawat karena dilihat dari ekspresinya yang terkejut. Namun, itu bisa saja hanya ekspresi terkejut yang melihat pesawat itu berhasil berhenti tanpa menyadari bahwa itu ulah Namsun. Di sisi lain, Ryu Si-oh hanya tersenyum licik. Bersamaan saat Namsun yang berjalan pergi dari kaki pesawat.